Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito diperintahkan pemberlakuan permusuhan terhadap sekutu. Setelah itu, sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir yang sedang berada di depan rumah, dia sedang membaca koran dan mendengarkan radio. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Hah? Apa benar aku dengar tulisan? Aku harus cepat-cepat memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Bung Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk menceritakan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka berdiskusi lalu setuju untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera memproklamasikan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kalau kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi? Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat lalu kita bujuk mereka. Saya sangat setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan mampu mempengaruhi Bung Karno dan juga Bung Hatta. Tapi, masalahnya sekarang adalah kemanakah kita akan membawa mereka berdua? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudenjo Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum Subeno. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami untuk mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, nanti kita akan pakai rumah Ji Aokisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke sana? Secepatnya, besok subuh. Bagaimana? Berapa tepatnya? Bagaimana pukul 4? Setuju. Keesokan harinya, tepat di 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Iya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda bersama Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Apakah kalian tidak tahu? Aku mempunyai seorang istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak sekali orang? Untuk menangis semangat saya kali ini. Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan Kudan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan anak dan istri. Jika kalian ingin membawaku, bawa juga mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan istri Anda, tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Baik. Mari.
Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di rumah Ji Au Ki Song. Setelah sampai di rumah Laksamana Meida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Meida. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Meida berkumpullah Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Baiklah saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, Ditambah lagi Bu, hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju dengan naskah ini? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Baiklah kalau begitu. Sayuti, tolong artikan naskah ini. Baik Bu. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, bagaimana kalau tanggal 17? Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat dalam sehari semalam. Bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, 17 Agustus? Setuju Bu, lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkan bendera. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bu, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya Bu, silakan minta datang. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini, lalu sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bu. Jumat pagi, pukul 10 WIB, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 59 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke halaman depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno naik ke atas podium sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.